Salam dari Swito Universal, kembali ke Universal Talk. Kemarin kita bahas tentang pentingnya konseling. Masih ingat? Kalau yang miss, link ada di atas. Hari ini kita lanjutkan. Hari ini kita akan bahas tentang yang poin kedua, yaitu tentang paperwork. Apa itu paperwork? Paperwork secara sederhana pasti bicara tentang dokumen, aplikasi, formulir, pencocokan data, persyaratan secara tertulis, semua hal yang ada hubungannya dengan paspor, visa, tanggal lahir, alamat, dan sebagainya. Pokoknya yang hitam di atas putih, yang di-upload. Nah, itu yang namanya paperwork. Nah, saya mau ceritakan tentang paperwork dari sisi yang sederhana supaya gampang untuk dimengerti. Paperwork ada dua. Yang pertama tentang aplikasi ke sekolah. Yang kedua, paperwork tentang visa. Kenapa? Karena kalau kita sekolah ke luar negeri, kita statusnya adalah international student. Kalau kita statusnya international student, berarti kita harus punya izin. Izin tiap negara berbeda, tapi secara umum itu namanya visa belajar. Kalau di Singapura, student pass. Kalau di Kanada, ada visa kunjungan dan study authorization. Jadi intinya adalah visa. Jadi kita bahas secara sederhana yuk tentang paperwork ini. Paperwork termasuk dokumen-dokumen yang kita minta dari orang tua dan dokumen-dokumen yang kita minta dari anak. Dokumen yang kita minta dari orang tua biasanya pasti kartu keluarga, kemudian paspor, kemudian KTP, kemudian surat rekening koran dari bank untuk pencatatan keuangan, bukti keuangan. Apakah harus rekening koran? Ada beberapa imigrasi yang mengizinkan dokumen keuangan yang lain, deposito, tabungan, rekening koran. Ada beberapa yang diizinkan. Nanti yang mau bertanya, silakan bertanya di komen di bawah. Nanti kita akan coba bahas kalau ada yang bertanya. Nah, aplikasi. Tadi saya bicara tentang dokumen dari orang tua. Sekarang dokumen dari anak. Dokumen dari anak ini apa aja? Dokumen dari anak berbeda lagi. Yang pasti, karena yang sekolah anak, berarti dokumen dari anak apa? Raport, school report, dan semua kawan-kawannya. Termasuk kalau ada ijazah atau sertifikat. Termasuk kalau ada UAN, sebelumnya ada nilai UAN, ya. Dan ini semua standar yang kita minta dari anak. Nanti ada pengembangannya. Misal, ada students yang punya partisipasi di Olimpiade Matematika Fisika. Nah, itu additional documents. Ada students yang pernah mengikuti kejurnas bola basket, pernah mewakili Indonesia. This is additional documents. Additional documents hanya dibutuhkan kalau dibutuhkan. Belum tentu dibutuhkan. Nangkep ya? Jadi, paperwork. Sekarang saya mau bahas tentang paperwork. Pak, kayaknya paperwork itu gampang ya Pak prosesnya ya? Kurus sendiri aja bisa ya Pak? Kayaknya paperwork itu yang penting kan kita namanya Swito. Di dokumen paspor, di dokumen raport harus sama. Be careful. Indonesia ini penuh dengan kontroversi, terutama dari sisi dokumen. Kenapa? Ada yang namanya surat ganti nama. Ada yang namanya tidak sama persis antara di KTP dan di paspor. Tidak samanya terutama gara-gara nama belakang. Hati-hati tentang poin-poin seperti itu. Atau kesalahan menginput tanggal lahir. Ini
Sesuatu yang sederhana, tapi penting. Dan percaya saya, jangan sampai kita tidak diterima di visa, proses gagal di visa, gara-gara masalah sepele ini. Kenapa? Karena masalah dokumen, sekali masuk, tidak bisa kita bilang begini, maaf, kemarin lampu mati, internetnya lagi hang. Saya mau betulin, kemarin itu bukan tanggal 13, tanggal lahirnya yang benar itu tanggal 31. No, it's not that easy. You have to be very careful starting at the beginning. Karena itulah pentingnya dokumen paperwork dari kami punya tim khusus yang melakukan proses dokumen itu dari awal dan ada yang namanya cross-checking. Dan kalau kami nggak mengerti, kami selalu bertanya ulang kepada parents. Dan seringkali kalau kami bertanya ulang kepada parents, itu karena kami mau memastikan dokumen ini benar, lengkap, dan bisa diproses dengan baik. Beberapa parents mungkin ada yang bilang begini, kemarin kan sudah nanya, kenapa hari ini nanya lagi? Nah, parents, kadang-kadang kami memang bertanya ulang lebih untuk sekedar memastikan tidak ada kesalahan. Kenapa? Karena kami tidak tahu data sedetail-detailnya, yang tahu adalah parents dan students-nya. Nangkap ya? So, be cooperate, bekerjasamalah dengan kami dari sisi paperwork. Demikian sederhana tentang paperwork. Gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Belum termasuk tentang proses translation, penerjemahan, legalisasi, dan sebagainya. Oke? Nah, dari tadi kita membahas tentang paperwork kan? Dari tadi kita ngebahas tentang kesalahan penulisan dan sebagainya. Kemudian perkara deadline, jangan lupa. Kemudian upload documents dan sebagainya. Itu loh kenapa kami membantu semua layanan termasuk documentation paperwork ini. Karena kami tahu banyak orang tua itu yang nggak punya waktu, yang nggak cukup detail, yang nggak cukup teliti, bahkan membaca email satu persatu, belum lagi membaca form, mereka mencocokkan satu persatu permintaannya, mengisi form satu persatu. Nah, di situ loh peran dari Universal. Di sanalah yang kami akan membantu, kami akan bantu secara detail, dan semua itu termasuk dari layanan kami. Makanya kalau yang butuh bantuannya, kontak aja ke Universal. Nanti kita akan lakukan bantuannya, bagian dari pelayanan kami. Jadi ini poin yang kedua tentang paperwork. Berguna banget kan buat parents, buat students kan layanan ini. Ya, jadi kalian parents, students tidak perlu bingung lagi karena sudah ada Universal yang membantu. Ini akhir dari diskusi tentang paperwork. Nah, nanti di video berikutnya kita akan bahas tentang post services. Post services itu artinya apa? Sudah berangkat, bukan bye-bye, dadah, see you, sayonara. Bukan. Post services justru poin pelayanan sesudah keberangkatan. Jadi, parents, students, you are not left behind. Universal nggak meninggalkan begitu aja. Makanya yang pengen tahu tentang apa itu post services, jangan lupa nanti lihat video berikutnya. Tapi jangan lupa subscribe, jangan lupa share, dan ini informasi yang penting buat parents dan students. Salam dari Suwito Universal.